Oke bro, ketemu lagi sama gua Ari dari Autolink. Kali ini kita kedatangan mobil Honda Brio Satya tahun 2021. Oke bro, jadi ini adalah tampilan dari Honda Brio Satya. Ini tipe E tahun 2021, bisa dilihat look bagian depannya. Jadi dia untuk lampunya itu udah full, memakai headlamp yang LED. Kemudian di bagian pinggirnya dia udah pakai DRL. Tapi untuk lampu sen dia masih tetap pakai yang halogen. Kemudian di bagian bawah dia pakai fog lamp. Oke, bisa dilihat. Dia juga sama, fog lampnya itu masih halogen. Untuk lampunya bisa dilihat di Honda Brio ini dia nggak ada cacat, tidak ada bekas goresan atau kerusakan. Untuk di bagian sebelah kanannya juga sama. Oke, bisa dilihat dia masih mulus. Lampunya masih bening, tidak ada cacat. Oke, kemudian untuk bagian listnya bisa dilihat ini dia tetap mempertahankan warna chrome, kemudian ada logo Honda di tengahnya. Untuk listnya ini dia masih bagus, nggak ada cacat, nggak ada lecet sama sekali, masih mulus. Bisa dilihat yang gua suka ini bro. Jadi untuk listnya ini bagian headlampnya dia seakan-akan nyambung dari sini nih. Padahal ini misah bro. Jadi kelihatannya itu listnya lebih panjang. Oke, selanjutnya untuk bagian yang bawahnya itu dia tetap di bawah listnya itu tetap ada grill. Ini tipenya tetap sarang tawon, kemudian bawahnya juga terdapat grill. Untuk grillnya sendiri dia masih bagus, tidak ada retak atau belah pada bagian grill. Masih utuh, tidak ada indikasi bekas tabrakan. Oke, ini untuk bagian bempernya. Untuk bempernya sendiri dia masih utuh. Kemudian tidak ada gradasi warna yang cukup signifikan. Oke, bisa dilihat bahwa si bempernya ini tidak ada keretakan. Kemudian tidak ada belah atau bekas dempulan yang tebal. Jadi menurut gua masih bagus sih ini bempernya. Kemudian untuk bagian kap mesinnya bisa dilihat di sini tidak ada lecet. Kemudian si bagian kap mesinnya utuh. Untuk celah antara kap mesin dan juga fender dia masih normal. Bisa dilihat. Oke, masih rapi. Celah-celahnya tidak ada indikasi bekas benturan ataupun tabrakan. Oke, jadi untuk bagian pinggirnya bisa dilihat. Ini garis bodinya, lihat bro. Kalau misalnya di Honda Jazz ya, yang di Honda Jazz itu garis bodinya itu dia ngebelah di handle pintu. Dia melewati dua handle pintu, tapi di Honda Brio ini dia di atas nih, bisa dilihat. Jadi dia nggak melewati handle pintu, tapi di atasnya. Tapi lumayan sih. Jadi garis ini ngebuat bentuk mobilnya lebih sporty. Nah, untuk bagian fendernya sendiri, lihat di sini juga garisnya lumayan tegas. Untuk garis fendernya, untuk warnanya ini sama antara kap mesin, bumper dan juga fender, tidak ada indikasi bekas tabrakan. Kemudian untuk lampu sen, karena dia bukan tipe tertinggi, jadi untuk lampu sennya mikanya itu masih terdapat di fender sebelah sini. Untuk tipe tertinggi yang RS itu biasanya dia nempelnya itu di spion gitu. Jadi bukan di fender. Kemudian untuk bagian inner fendernya, bagian inner fender di bagian dalam dia masih utuh, tidak ada kerusakan. Jadi tidak ada indikasi bekas tabrakan dari samping. Kemudian untuk bagian bodinya, untuk bagian bodi dari Honda Brio ini dia looknya lumayan bagus.
Tapi sayang di sini belum ada side skirt karena dia tipe E. Jadi belum pakai side skirt. Handle pintu di sini udah dilapisi karbon-karbon kayak gini. Handle pintunya udah seperti ini bentuknya, bukan yang topi-topi lagi. Kemudian ini sama. Kemudian untuk bagian pelipit, oke, ini pelipit pintu. Di sini pelipitnya emang udah pudar warnanya. Wajar pemakaian. Sama untuk bagian belakang pelipitnya juga udah pudar karena pemakaian. Kemudian ini adalah garnish cover. Untuk garnish cover yang segitiga dan yang ininya dia masih bagus. Kemudian untuk talang airnya dia juga masih bagus. Biasanya ini talang air ini suka copot di bagian ini, bro. Oke, untuk garnish cover bagian belakang juga dia masih bagus. Kemudian kita lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakang dia nggak pakai spoiler yang kayak Mugen-Mugen gitu, bro, atau yang modulo. Jadi dia kayak gini spoilernya. Kemudian untuk bagian belakang masih terdapat logo Honda, prospek motor. Ini untuk lambangnya. Kemudian di sebelah kanannya itu Brio Satya. Ini untuk bagian bempernya. Oke, bisa dilihat untuk bagian bempernya itu dia bentuknya agak lebih kembung daripada tipe-tipe sebelumnya. Kalau yang tipe sebelumnya itu dia lebih rata, tapi ini udah lumayan. Dia lebih cembung gitu. Kemudian bagian bawahnya nih gua suka. Jadi antara bagian atas ini kan warna abu gitu ya, abu metalik, tapi ini hitam plastik gitu sampai bawah. Untuk bagian belakang kondisinya masih mulus, cat masih bagus, kemudian bagian bawahnya pun tidak ada indikasi bekas tabrakan dari belakang. Oke, ini bro yang gua suka. Jadi si lampu belakangnya itu daripada tipe Jazz yang S yang lampunya ada strip 2, gua lebih suka justru model lampu yang kayak gini. Jadi dia simple tapi kelihatan kalau dari belakang itu cukup elegan. Untuk mikanya tidak ada keretakan, tidak ada kerusakan ataupun retak-retak karena kepanasan. Kondisinya masih bagus. Bagian kanannya juga sama. Dia tidak ada kerusakan atau retak-retak. Untuk lampu ini dia masih pakai lampu yang biasa, yang halogen untuk bagian kiri dan bagian kanan. Tapi di sini ada lampu tambahan. Oke, bagian ini jadi ketika kamu nanti mengerem akan ada 3 lampu rem yang menyala. Untuk antenanya sendiri dia masih pakai antena biasa seperti ini. Jadi belum pakai yang model Pinsark antena atau yang sirip hiu. Menurut gua kayaknya lebih bagus pakai yang sirip hiu deh. Oke bro, karena kita lagi inspek, jadi gua coba bahas sedetail mungkin. Bisa dilihat bagian atasnya ini dia terdapat karet, bagian atas pintu ini dia terdapat karet. Di sini karetnya udah, ya mungkin karena kepanasan, secara warna udah pudar, bisa dilihat. Nanti ini gampang, tinggal diganti karena harganya murah. Sebelah kanannya juga sama. Kemudian untuk bagian atapnya bisa dilihat ini masih mulus, nggak ada goresan sama sekali, kemudian tidak ada deformasi. Tahu nggak bro? Jadi gini, ketika kalian mau inspeksi mobil, salah satu yang perlu kalian perhatikan, yang kadang luput gitu ya dari pemeriksaan itu adalah ini nih, bagian kacanya. Karena ini mobilnya mobil Honda, lu bisa lihat bagian ini. Ini dia masih Honda ya, masih ori bawaan. Artinya kalau misalnya lu beli mobil dan ternyata pas dilihat bukan orinya, nah itu lu wajib pertanyain tuh, kenapa dia bisa sampai ganti kaca mobil? Apakah ada riwayat tabrakan yang parah sehingga kaca mobilnya pecah atau lain-lain gitu. Untuk bagian pinggirnya sendiri bisa dilihat dia masih ori, kemudian yang belakang juga masih ori. Jadi mobil ini tidak ada indikasi bekas tabrakan baik dari depan maupun dari samping.
Oke bro, untuk bannya sendiri dia pakai ring 14, kemudian lebar tapaknya itu 175, rasionya itu 65, kemudian 82 T. Untuk remnya dia bagian depan sudah cakram. Kemudian untuk kampas remnya di sini masih tebal, brake padnya itu dia masih tebal, jadi lu masih punya waktu buat penggantian. Untuk bagian inner fender sebelah kiri depan dia masih utuh, tidak ada indikasi bekas tabrakan. Oke, di sini jadi untuk bannya, walaupun dia si bagian kembang bannya itu masih kelihatan tebal ya. Kemudian TWI-nya itu masih ada. Tapi lu bisa lihat di sini, ini bannya itu diproduksi di minggu ke-11 tahun 2021. Sementara usia pakai ban itu adalah antara 4 sampai 5 tahun. Jadi menurut gua biar lebih aman si ban ini tetap harus diganti. Oke, selanjutnya untuk roda bagian belakang, untuk bannya sendiri dia sama, sebenarnya masih tebal. Kita lihat di kode produksinya yaitu sama tahun 2021. Kemudian untuk rem yang digunakan untuk bagian belakang adalah rem tromol. Jadi belum cakram seperti tipe yang RS di Jazz. Oke bro, jadi ini adalah bagian interior dari Honda Brio Satya tipe E ini. Jadi dia standar Honda ya. Jadi Honda itu kebanyakan emang formasinya kayak gini. Jadi dia head unitnya di sini, kemudian ini untuk AC, kemudian ujung dan ujung. Ya kayak ginilah bentuknya gitu untuk yang Honda. Bisa dilihat bagian panelnya. Oke, untuk kilometernya dia 50.420 km. Masih normal pemakaian karena mobil ini udah 4 tahun. Berarti rata-rata di sekitar 12.500 per tahun. Kemudian ketika di start, oke, kita coba hidupkan mesinnya. Oke, semua indikatornya mati, artinya tidak ada masalah kelistrikan pada mobil ini. Untuk AC, oke, AC masih berfungsi dengan baik, masih dingin. Untuk audionya dia belum touchscreen, head unitnya belum touchscreen, masih analog seperti ini. Kemudian untuk bagian kisi-kisi dia sudah horizontal, kemudian sebelah kanan juga udah horizontal. Nah, karena kita lagi ngecek mobil nih, bisa dilihat bagian ini. Biasanya kelihatan kalau misalnya mobil udah dipakai lama banget, si bagian steering wheel ini dia masih kelihatan kulit jeruknya, tekstur kulit jeruknya masih kelihatan. Karena kilometernya juga baru 50.000. Kemudian kita coba klakson. Nah, jadi biasanya mobil itu ketika diputar kemudian diklakson itu kadang nggak nyala. Kita cek. Oke, klakson berfungsi dengan baik. Kemudian kita cek bagian lampu-lampu. Oke, ini lampu kota. Kemudian kepala, headlampnya, jauh, dekat. Kemudian dim. Kita cek fog lampnya juga. Oke, semuanya berfungsi dengan baik. Oke, untuk bagian head unitnya, ini bagian head unitnya audio. Oke, dia support untuk aux, jadi nanti ini pakai kabel. Kemudian radio, kemudian udah dilengkapi dengan Bluetooth juga. Oke, pada bagian ini terdapat power outlet 12 volt. Nanti kamu bisa ngecas di sini, tapi harus pakai tambahan di sini. Kemudian bagian ini
Bisa dipakai untuk storage, jadi penyimpanan. Benda-benda kecil lah yang kayak gini masuk. Kemudian di sini ada 2 cup holder. Kemudian bagian ini terdapat laci 1 buah. Untuk bagian depannya itu dia masih plastik full. Mungkin kalau misalnya tipe RS itu dia udah dilapisi kulit, tapi ini masih plastik. Kemudian untuk bagian depan ini ada sun visor. Ada 2 buah sun visor, bagian kiri dan bagian kanan, dua-duanya dilengkapi kaca, namun emang belum ada pencahayaan pada bagian atasnya. Kemudian pada bagian depan di sini terdapat, bisa dilihat, ini spion biasa standar. Kemudian bagian atas ini terdapat hand grip. Untuk hand grip ada di 3 titik, sebelah kiri, kiri belakang, kemudian di kanan belakang. Untuk di bagian depan ini nggak ada. Kemudian untuk transmisinya sendiri, ini bagian tuas transmisi. Jadi mobil ini itu memakai transmisi Matic CVT, bisa dilihat. Ini untuk tuas pengoperasiannya dia sudah lurus. Untuk lampu kabin dia hanya ada 1. Biasanya untuk kalau misalnya kita beli yang Jazz itu biasanya ada lampu kabin juga di bagian depan di sini, tapi di sini nggak ada, dia kosong. Lampu kabinnya itu cukup 1 di sini. Dengan 3 fitur, ini on, ini off, dan kemudian bagian tengah itu untuk courtesy switch. Jadi ketika pintu dibuka dia akan menyala, dan ditutup dia akan mati. Jadi ini untuk rem tangannya. Rem tangannya dia masih manual seperti ini, bukan yang elektrik. Standar. Rem tangan normal, dia nggak sampai tinggi banget. Kemudian untuk bagian door trimnya ini, untuk bagian door trimnya dia full plastik. Kemudian bagian bawah sini ini speaker, 1 buah cup holder. Kemudian di sini masih terdapat penyimpanan, nanti lu bisa nyimpan koin di sini. Kemudian untuk bagian ini tetap mempertahankan switch power window, kemudian pengunci, central door lock, dan juga electric mirror. Sekarang kita cek fungsi dari interiornya. Kita cek untuk power window-nya. Berfungsi. Kita cek autonya. Otomatisnya masih berfungsi untuk power window depan. Sebelah kiri, kiri depan, kita cek berfungsi. Kemudian sebelah kanan belakang masih berfungsi dengan baik dan cukup responsif. Kemudian sebelah kiri bagian belakang ini berfungsi dengan baik. Jadi untuk power window tidak ada masalah. Kemudian kita cek central door lock-nya. Bisa dilihat central door lock masih berfungsi dengan baik, keempat pintu mengunci. Jadi untuk spion yang dipakai di sini sudah retract, tapi belum automatic folding. Bisa dilihat, kita kita operasikan spion sebelah kanan, ke atas bawah kanan kemudian ke kiri. Masih berfungsi dengan baik. Kemudian kita cek juga spion sebelah kirinya. Kiri kanan masih berfungsi dengan baik. Jadi untuk kedua spion masih berfungsi dengan baik. Dia udah retract, tapi spion ini belum automatic folding. Jadi ketika kita misalnya keluar dari mobil, memarkirkan mobil, dia belum otomatis menutup. Kita sekarang akan cek kondisi wiper dan washernya apakah berfungsi atau tidak. Pertama kita washernya terlebih dahulu. Bisa dilihat berfungsi dengan baik. Kemudian untuk wipernya juga berfungsi dengan baik.
Kita cek bagian belakang. Untuk wiper dan washer bagian belakang juga berfungsi. Jadi gini, kalau kalian mau tahu rubber blade wiper itu masih bagus atau enggak, kalian bisa lihat dari hapusan kacanya. Kalau misalnya hapusan kacanya tidak meninggalkan jejak air, berarti rubber blade-nya masih bagus dan tidak perlu diganti. Bisa dilihat pada mobil ini ada titik-titik air yang menyisa, artinya rubber blade-nya sudah harus diganti. Oke bro, jadi ini untuk bagian interiornya bisa dilihat. Untuk joknya itu dia semuanya itu total adalah 5 seat. Tapi sayang untuk yang bagian depan ini dia belum bisa adjust. Dia adjust ya. Di ke atas ke bawahin untuk headrestnya. Tapi untuk bagian belakang itu sudah bisa. Kemudian untuk bahan joknya sendiri dia bahannya fabric. Ini masih ori dari Honda. Kemudian bagian belakangnya juga. Untuk joknya segini masih bersih lah. Kondisi pemakaian 4 tahun. Mungkin kalau misalnya kalian menginginkan mobil ini, kalau pengen lebih bersih lagi kalian bisa nyalon lah. Kemudian untuk bagian bawahnya tetap dia masih bisa sliding. Kemudian di pinggirnya ini untuk reclining. Oke, ini reclining. Kemudian sliding. Namun pada bagian ini dia belum bisa untuk adjust ketinggian dari jok. Nah, pada bagian pinggir terdapat seat belt. Oke, kita cek. Ini masih menghentak, artinya tensionernya masih berfungsi. Kemudian kita cek juga bagian ini. Oke, untuk seat belt kondisinya masih oke. Seat beltnya sendiri dia tetap mempertahankan pakai yang 3 point seperti ini. Tapi sayangnya ini dia belum bisa di adjust. Jadi belum bisa dinaikin atau diturunin. Kalau tipe RS itu udah. Untuk bagian bawah, jadi di sini ada karpet tambahan. Dia brio. Kemudian ini juga bisa dilihat kalau misalnya lu mau beli mobil, ciri dari karet rem dan gas ini bisa menjadi indikasi bahwa mobil itu sudah dipakai berapa lama. Kalau misalnya ininya udah aus atau misalnya sama sekali nggak ada, berarti mobil tersebut sudah melakukan perjalanan yang panjang. Kalau di sini bisa dilihat untuk ininya dalam kondisi masih baik. Oke, ini adalah bagian di kolong mobilnya ya, di bawah setir bisa dilihat di sini. Ketika ini dibuka, kondisinya masih bagus, tidak ada karatan sama sekali. Kemudian kondisi kelistrikannya, ini bagian fuse box-nya bisa dilihat, kabel-kabel masih bagus, tidak ada yang putus. Kemudian fuse box-nya masih bagus, tidak ada baut dan mur yang karatan. Di sini masih terdapat marking tanda dari pabrikan. Ini belum pernah dibuka sama sekali. Oke, bisa dilihat jadi mobil ini tidak ada indikasi bekas banjir. Oke, selanjutnya ini adalah cover bagian dalam. Di sini bisa dilihat dia masih rapi. Tidak ada indikasi pernah dibuka. Biasanya ini kalau misalnya pernah dibongkar pasang bagian ini itu biasanya dia sering keangkat. Oke, ini masih kuat, masih bagus. Kemudian pada bagian ini tank flap untuk membuka tangki bahan bakar. Bagian depan ini untuk membuka kap mesin. Kemudian bagian sini bisa dilihat. Jadi dia masih bersih banget, masih bagus. Kemudian ini catnya masih bawaan pabrikan. Oke, tidak ada indikasi bekas tabrakan. Kemudian bagian engsel pintu tidak ada yang karatan sama sekali, ini masih bagus, masih original. Kemudian bagian dalamnya pun sama, tidak ada indikasi bahwa mobil ini pernah tabrakan.
Oke, lihat, ini ada 3 step, ada 2 step nih. Oke bro, jadi bagian ini tuh kita bisa lihat di engsel pintu ini, kita tahu bahwa dia punya 2 step pintunya. Jadi ketika lu gini, ini step 1, ini 2, kemudian ketika lu gitu, dia nutup. Artinya si engsel pintu dalam kondisi masih bagus. Oke, selanjutnya kita cek bagian karet balonnya. Di sini lihat karetnya dia masih bagus banget di sini. Bahkan ini gua tadi coba buka keras, bro. Oke. Ini bahkan masih keras. Bisa dilihat. Inilah titik dari pabrikan. Dia masih presisi. Lihat jaraknya juga dia masih sama. Artinya dia tidak ada indikasi pernah diganti atau pernah tabrakan dari samping. Kondisi masih aman. Kemudian untuk karet pintu bagian depan, di sini tidak ada yang sobek. Kondisinya ini masih bagus. Kemudian masih elastis. Biasanya ini suka keras, tapi ini masih bagus. Kemudian ini sealer pintu ini paling penting. Jadi bagian pinggir ini dia terdapat sealer pintu. Ini sealernya masih utuh. Bisa dilihat, kondisi masih aman, tidak ada indikasi bekas tabrakan dari samping, tidak ada karatan juga. Kemudian untuk bagian belakangnya kita coba. Oke, karet-karet masih aman. Kemudian las titik pabrikannya masih oke. Kemudian untuk karet pintu, kondisi masih bagus. Sama kayak yang depan, masih elastis. Kemudian sealer pintunya oke, dia masih mulus, tidak ada deformasi, tidak ada indikasi bekas tabrakan juga untuk bagian belakang. Untuk bagian bagasi dia udah pakai tombol, bisa dilihat. Jadi bukan lagi yang mekanikal. Keren sih menurut gua. Tapi ini tuh kekurangannya kalau misalnya akinya tekor, dia kan pakai listrik, jadi dia nggak akan ngebuka. Oke, ini bagian stay back door-nya bisa dilihat, stay back door-nya masih bagus, dia masih bisa menahan pintu bagian belakang. Tidak perlu dilakukan penggantian. Kemudian untuk karetnya masih bagus, masih utuh, tidak terjadi sobekan. Ini oke lah. Untuk karet-karet menurut gua nggak ada yang perlu diganti. Untuk bagian belakang, besi-besinya pun dia tidak ada deformasi, tidak ada kerusakan. Kemudian untuk baut tidak terjadi karatan, kondisi masih oke. Ini untuk bagasi Honda Brio. Oke, lumayan lah. Kalau segini lumayan luas. Kemudian untuk ban cadangannya ada 1. Peleknya masih yang kaleng. Untuk ban cadangan bisa dilihat ini masih ori banget, tidak terjadi karatan. Biasanya pada bagian ini suka terjadi karatan, tapi di sini kondisinya masih sangat baik. Oke, selanjutnya untuk bagian bangku belakang. Ya, untuk bangku belakang ini headrestnya bisa di adjust. Ini ada 3. Oke, masih berfungsi dengan baik. Oke, untuk bagian ini dia bisa dilipat juga. Sayangnya dia belum ultra seat, tidak seperti di Honda Jazz. Itu dia ultra seat, bisa rata dengan lantai, tapi untuk di Honda Brio ini dia hanya bisa segini, belum bisa rata dengan lantai. Oke, lumayan lah. Oke, sekarang gua ada di bagian belakang di bangku penumpang. Jadi bisa dilihat di sini. Tinggi gua itu 180 cm, tapi di sini gua masih tetap punya leg space yang cukup luas, ada sekitar 10 cm. Kemudian untuk bagian atasnya ini juga gua nggak kentok.
masih ada headspace di sini. Kemudian di bangku penumpang ini juga terdapat 3 safety belt. Ini untuk bagian sebelah kiri, ini untuk yang tengah, dan ini untuk yang bagian sebelah kanan. Untuk bagian depannya sendiri di sini masih terdapat satu penyimpanan. Kemudian untuk yang di sebelah kiri juga terdapat untuk penyimpanan. Kemudian untuk bagian tengah di sini bisa digunakan sebagai cup holder, atau enggak kalau misalnya lu pengen armrest tambahan, itu biasanya bisa ditempatin di sebelah sini. Kemudian untuk bagian door trimnya, jadi ini door trimnya itu dia full plastik. Kemudian bagian ini untuk penyimpanan barang. Jadi lu bisa nyimpan koin di sini. Kemudian untuk bagian bawahnya ini terdapat satu buah cup holder. Kemudian di bagian pinggirnya itu dia tetap adalah untuk speaker. Oke, sekarang kita cek bagian kap mesinnya. Oke bro, jadi Honda Brio ini menggunakan bahan bakar bensin dengan bensin rekomendasinya itu adalah Pertamax dengan nilai oktan 92. Kapasitas mesinnya itu dia 1200 cc. Kemudian tenaga yang dihasilkannya 89 HP dan torsi maksimumnya itu adalah 110 Nm. Di mana tenaga dan torsinya itu akan disalurkan ke dua roda depan. Jadi mobil ini tipenya itu adalah FWD atau front wheel drive. Oke, sekarang mari kita lihat ke bagian kap mesinnya. Kalau kita lihat ke bagian kap mesinnya, pertama kita cek bagian apron. Untuk apron mobil ini sendiri bisa dilihat dia bahkan las titik-titik ini masih ada. Kemudian untuk baut-bautnya bisa kelihatan dia belum pernah dibuka sama sekali, warnanya sama. Yang paling penting adalah tidak ada keriting di daerah apron ini, artinya mobil ini tidak pernah mengalami tabrakan dari depan gitu. Kemudian untuk bagian cover sebelah sini bisa dilihat pin-pin ini tidak pernah ada bekas dibuka, masih rapi dan rapat. Oke, bisa dilihat. Kemudian untuk bagian atas kap mesin, karet-karet masih terpasang dengan baik, tidak pernah dibuka, bisa dilihat. Kemudian seal, oke, seal kap mesin ini masih utuh, tidak ada keriting, tidak ada bekas tabrakan, tidak ada penyok. Kemudian ini masih ada untuk pelindungnya. Untuk kap mesinnya masih original dan tidak ada indikasi tabrakan. Oke, sekarang gua akan cek mesinnya. Pertama gua akan hidupin dulu mesinnya. Oke, ini untuk mesinnya. Di bagian kap mesin ini tidak ada suara yang abnormal. Bisa didengarkan. Suara mesinnya masih halus banget. Oke. Kemudian untuk di bagian mesin ini, mesinnya clear, masih bersih. Tidak ada kebocoran di bagian head. Oke, bisa dilihat tidak ada kebocoran, mesinnya kering. Kemudian di oil control valve juga tidak ada kebocoran, tidak ada rembes. Kemudian pada bagian bawah pun tidak ada yang menetes. Untuk kondisi mesin masih bagus. Bisa dilihat pada bagian engine-nya. Untuk baut-bautnya sendiri dia masih terdapat tanda marking dari pabrikan. Artinya mobil ini belum pernah dibongkar. Belum ada kendala di bagian mesin. Kondisi masih bagus. Oke bro, sekian review dan inspek tipis-tipis dari gua. Jika kalian berminat dengan mobil ini, silahkan hubungi kami di kolom description di bawah. Like jika kalian suka video ini, dislike jika kalian tidak suka. Bagi kalian yang ada komentar dan saran, kalian bisa ketikkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe. Gua Ari dari Autolink. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.